me close through the night. Don't let me go, I'll be alright. Touch my soul and hold it tight. I've been waiting all my life. I won't scar your young heart. Just take my hand. 'Cause I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every ball screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Please don't go. I've been waiting so long. oh, you don't even know me at all. But I was made for loving you. I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you.
Alex Siswanto dan Nancy Kustomo pada hari ini, Selasa, di tanggal yang spesial 22 Februari tahun 2022 di Mulia Nusa Dua Hotel akan segera dimulai. Bapak Ibu dapat mengambil posisi di tempat duduk masing-masing. Kita akan tetap mengikuti protokol kesehatan. Diminta Bapak Ibu untuk mengenakan masker selama acara ini berlangsung. Saya juga ingin menyambut untuk setiap saudara, keluarga dan kerabat yang mengikuti ibadah pemberkatan ini secara virtual, yaitu Bapak Ibu dari berbagai kota dan dari US. I would like to welcome all of the families and friends who's joining live streaming via YouTube. You are all from Kalimantan, Surabaya, and Jakarta, and also from United States. Baiklah, Bapak Ibu, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut iringan keluarga. Arahkan pandangan Bapak Ibu ke belakang. Kita akan menyambut iringan keluarga. Let's welcome the family procession. Started from the father and the mother of the groom, Mr. Ongko Sian and Mrs. Lisa Liu Liana Ningsih Busono. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Let's give applause From the to moment that I the father wake up and the mother of the groom. until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness All right. of God. Let's again give a warm applause to the groom, Mr. Alex Siswanto. Mari kita sekali lagi berikan sambutan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai laki-laki, yaitu Mr. Alex Siswanto. Every breath that I am able, oh, I will And the next, sing the sitting of the groom, goodness Mr. of Tony God. Siswanto Wijaya and Mrs. Yupina Suminto. You will lead me through the fire and in darkest night. And You also were close like Mr. Felix Siswanto. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Now, continued with the mother and the sister of the bride, Mrs. Vina Tejo and Miss Yunita Kustomo. And all my life you have been so, so good. Boleh juga diberikan sambutan tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, I will sing of the goodness of God. Baiklah, finally, let's one more time we welcome with a warm applause to the bride and the father of the bride, Nancy Kustomo and Mr. Tejo Kustomo. Lay down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life. All right, let's again, we just give applause to the bride and the father of the bride. Kita berikan sambutan meriah Nancy Kustomo dan papa yang tercinta Mr. Tejo Kustomo. And all my
Siapakah yang akan menyerahkan saudari Nancy Kustomo untuk dinikahkan dengan saudara Alex Siswanto dalam pernikahan kudus di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah? Ya, saya papanya Nancy akan menyerahkan Nancy kepada Alex untuk dinikahkan. Silakan Alex untuk bersalaman dulu dengan Papa dan Papa memegang tangan Nancy untuk diserahkan kepada Alex. Boleh diberikan tepuk kepada tangannya. Ya, mari kita bersama-sama sekali lagi kita sambut Alex dan Nancy. Thank you untuk Bapak boleh kembali ke tempat yang disediakan. IO akan menyiapkan bench tempat duduk untuk Alex dan Nancy. Baiklah, Bapak Ibu boleh duduk kembali sementara. Alex dan Nancy juga boleh duduk. Kita akan bersama-sama menyaksikan masing-masing mama dari Alex dan mama dari Nancy akan maju ke depan untuk menyalakan lilin sebagai satu tindakan iman. Mereka sebagai orang tua merilis atau mengutus anaknya untuk memasuki pernikahan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Silakan Mama bisa menyalakan lilin masing-masing. Ya. Orang tua akan merilis atau melepaskan anaknya untuk membangun the new family, keluarga yang baru. Thank you. Terima kasih Mama dari Alex dan Mama dari Nancy. Boleh kita berikan tepuk tangan, saudaraku, untuk Mama yang luar biasa. Baiklah, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang tertera di dalam buku Holy Matrimony yang ada di kursi Bapak Ibu. Kita naikkan bersama-sama pujian Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang Bapak Ibu yang bisa menyanyi bisa mengikuti bersama-sama pujian ini. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Haleluya. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, Boleh bersama-sama Tuhan. jadikan aku indah sebagai
kita. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, yang ada setia kepadamu Tuhan. Bersama-sama jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Boleh sekali lagi, jadikan aku indah. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Yes, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan doa kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang indah ini, untuk cuaca yang cerah ini. Kami boleh menikmati kasih anugerah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk rancangan Tuhan yang selalu terbaik dan terindah atas setiap kami. Istimewa atas kedua anakmu yang kau kasih, Alex dan Nancy, di mana engkau telah mempertemukan mereka dengan caramu yang ajaib. Today, hari ini, engkau sendiri yang akan menyatukan mereka dan mengikatkan mereka di dalam holy matrimony, di dalam pemberkatan pernikahan kudus ini. Hamba berdoa, biarlah sukacita boleh dialami, boleh dirasakan, boleh memenuhi bukan hanya Alex dan Nancy, tetapi kedua keluarga yang akan dipersatukan melalui pernikahan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari Tuhan, Engkau hadir dan menyatakan isi hatimu, pesan pada siang hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari setiap saudara yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Alex dan Nancy. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang dinanti-nantikan oleh Alex dan Nancy, dan tentunya juga hari bahagia bagi kedua keluarga. Oleh sebab itu, saya juga ingin memberikan congratulations sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu kepada Bapak Ibu Ongko Sian dan Bapak Ibu Tejo Kusnomo atas pernikahan dari kedua anaknya. Bapak Ibu, ada satu kata-kata bagus di dalam bahasa Mandarin yang mengatakan demikian, Jia shi zhong yao, dan shi zui zhong yao de shi wo men de jia ting. Ya, bagi anak-anak muda yang enggak ngerti, ya pura-pura ngerti aja, artinya pasti bagus. Apa artinya? Rumah itu penting, tetapi jauh lebih penting yaitu apa? Rumah tangga atau keluarga yang kita akan bangun. Nah, sebegitu pentingnya keluarga atau pernikahan kita butuh Tuhan untuk hadir
di dalam keluarga kita, hadir di dalam pernikahan kita. Karena apa? Karena Allah sendiri yang merancang dan mendesain dan yang memiliki gagasan tentang keluarga. Ya, kita butuh Tuhan bukan hanya untuk hadir di dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita, tapi kita butuh Tuhan untuk menuntun pernikahan kita. Alex dan Nancy, kalian butuh Tuhan untuk menyertai pernikahan yang kalian bangun, dan bahkan kita semua butuh Tuhan untuk sebagai satu pijakan atau sebagai satu fondasi ya di dalam keluarga yang kita bangun. Bapak Ibu, kita sering melihat bangunan yang high rise building, ada yang 30 lantai, ada yang 50 lantai, 70 bahkan di Saudi Arabia ada 100 sekian lantai. Kenapa ada gedung yang begitu tinggi dan megah itu bisa berdiri dengan begitu kuatnya dan begitu kokohnya? Saudara tahu apa rahasianya? Karena ada fondasi di bawah tanah. Ya, semakin besar gedung atau semakin tinggi gedung yang kita bangun, kita juga perlu fondasi yang juga semakin dalam, fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, fondasi yang solid. Ya, demikian pula yang namanya pernikahan. Saudara, pernikahan itu ibarat orang membangun rumah. Ya, kita butuh fondasi. Ya, Alex dan Nancy, ya, seberapa besar dreams atau impian Alex dan Nancy itu juga menentukan seberapa dalam fondasi di dalam kehidupan kalian. Kita tahu fondasi kita adalah siapa? Tuhan sendiri. God should become the foundation of our marriage. Tuhan seharusnya yang menjadi fondasi, menjadi dasar yang kokoh bagi pernikahan kita. Saya pikir, saya rasa firman Tuhan ini bukan hanya untuk Alex dan Nancy, tetapi juga untuk saya, untuk kita semua. Bapak Ibu yang sudah keluarga atau yang akan membangun keluarga. Apa yang dimaksud dengan Tuhan menjadi fondasi? Maksudnya adalah firman Tuhan. Sabda Tuhan itu harus menjadi dasar utama di dalam relasi, di dalam hubungan kalian sebagai suami istri. Ya, dengan demikian kalau terjadi ada perbedaan, konflik, perbedaan karena Alex dan Nancy berasal atau dibesarkan dari keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, memang ada namanya potensi untuk konflik. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, yang teguh, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang akan membuat hidup rumah tangga yang kita bangun itu akan tetap bertahan sampai maut memisahkan. Ada banyak tujuan orang membangun pernikahan, atau ada banyak orang motivasi orang untuk menikah. Ada yang mengatakan, ya aku kan sudah cukup umur, aku perlu untuk membangun rumah tangga. Betul, tidak salah. Tetapi tidak cukup hanya sudah cukup umur, tapi butuh kesiapan, siap mental, siap secara rohani, kedewasaan, ya kan, siap secara finansial, karena rumah tangga, membangun rumah tangga juga butuh biaya. Ya, nah, Bapak Ibu, ada lagi motivasi orang membangun rumah tangga atau menikah karena apa ya? Mungkin rindu untuk punya keturunan baik, karena firman Tuhan juga mengatakan beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Ada yang punya alasan yang cukup rohani, aku butuh menikah supaya aku bisa berbagi hidup. Betul sekali, di dalam pernikahan kita bukan hanya bersedia untuk berbagi, tetapi kita harus senantiasa siap untuk berbagi. Betul, setuju Bapak Ibu? Berbagi waktu,
berbagi perhatian, berbagi kasih, berbagi perhatian dan semuanya ya itu perlu kita bina di dalam rumah tangga kita. Tapi ada satu jawaban yang cukup menggemaskan, saudara. Menggemaskan, menjengkelkan. Bilang gini, saudara, aku married karena aku butuh ada yang ngurusin aku. Ya bilang gitu. Loh, saudara kalau butuh yang ngurusin, ya cukup beli obat kurus saja kan. Ya, maksud saya bukan begitu. Ada orang-orang yang punya motivasi yang ego gitu ya. Jadi dirinya itu kepingin dilayani, kepingin diperhatikan, kepingin dia yang utama gitu. Saudara, maka ini tidak berlaku di dalam pernikahan ya. Ego harus dilepaskan ya. Kita harus punya satu komitmen, janji dalam diri sendiri bahwa Alex akan membahagiakan Nancy dan juga sebaliknya Nancy akan membahagiakan Alex. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan di dalam rumah tangganya, di dalam pernikahannya. Ada yang mau nikah tapi enggak usah bahagia, enggak apa-apa, enggak ada ya. Semua kita butuh. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang menikah itu menambah atau mendapatkan masalah tambahan di dalam hidupnya. Apa buktinya? Coba kita buktikan. Saudara, saya boleh tanya kepada Alex, kalau Alex single sendirian masalahnya 10, Nancy masalahnya 10. Kalau digabung kalian dalam satu suami istri, kira-kira masalahnya jadi berapa? 100, kebanyakan. Ya, Nancy berapa masalahnya? 20. Nah ini imannya luar biasa. Yang betul masalahnya akan menjadi lebih dari 20, mungkin 30 atau 40. Tetapi saudara, ada satu rahasia yang luar biasa. Apabila ada Tuhan yang menjadi fondasi, menjadi dasar yang ada dalam hidup rumah tangga atau pernikahan kita, masalah 10 ditambah 10 boleh menjadi 40 atau 50. Tetapi saudara, kekuatan Tuhan atau penyertaan Tuhan atau mujizat Tuhan itu akan juga melipat ganda lebih daripada segala potensi atau masalah yang kita hadapi. Nah, ini penting kita untuk mengerti, saudara, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa pernikahan itu sepertinya akan mendapatkan satu masalah tambahan, tetapi ini dalam arti yang positif. Ya, masalah itu ada dua macam, masalah yang negatif dan masalah yang positif. Masalah negatif, kalau kita melakukan hal yang keliru, efeknya juga akan buruk. Tetapi kalau kita menikah, ya kita berumah tangga, itu pasti akan mendatangkan masalah, tapi masalahnya masalah positif. Saudara tahu ada satu statement yang mengatakan tidak ada kesuksesan tanpa usaha keras, betul? Tidak ada keberhasilan tanpa effort. Ya. Nothing good comes from easy. Tidak ada hal yang baik yang terjadi dalam diri kita karena hal yang mudah yang kita lakukan. Demikian pula, ini arti secara umum, demikian pula di dalam sebuah pernikahan. Ya, Alex dan Nancy, kalian perlu untuk fight, perlu untuk berjuang, perlu untuk memberikan yang terbaik. Pernikahan itu ibarat orang yang kuliah. Ya, saudara tahu kalau orang kuliah itu gunanya ada nggak, saudara? Ada gunanya. Kalau kuliah itu akan memperlengkapi kita, akan mempersiapkan kita, akan membekali kita untuk nanti saudara bekerja atau berusaha wira swasta karena dilengkapi sudah. Ya. Tapi kalau orang kuliah dia harus ada syarat-syaratnya. Dia harus hadir di dalam pertemuan perkuliahan, dia harus mungkin itu onsite atau online, dia harus mengerjakan PR, dan kalau ada homework, dan juga kalau sudah selesai materi disampaikan ada yang namanya apa, saudara kau? Ujian. Nah, dalam rumah tangga juga demikian. Di dalam pernikahan itu selalu ada yang namanya ujian atau tes. Kalau tidak lulus gimana? Ya ulang. Ya, oleh sebab itu kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam konteks pernikahan, maka Tuhan itu akan membawa
kita kepada kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan. Ya, kalau pernikahan itu digambarkan sebagai orang yang kuliah, menurut saudara jurusannya jurusan apa? Banyak, betul. Jurusan kesabaran, jurusan kesetiaan, terus jurusan apa lagi? Kemurahan hati, kerendahan hati. Terus apalagi saudara? Kepedulian, care, Alex care terhadap Nancy dan juga sebaliknya. Terus kemudian apa? Penguasaan diri, karena pada saat konflik, nah ketika kita ada yang namanya spirit menguasai diri, maka kita bisa menghilangkan masalah besar itu jadi lebih kecil, masalah kecil bisa ditiadakan. Nah, kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi masalah yang berat dalam sebuah rumah tangga? Karena apa, saudara? Karena masalah kecil dibuat menjadi besar, masalah besar tambah besar lagi. Ya, nggak ada masalah dibikin masalah. Nah ini, baiklah kita punya satu prinsip ya, kalau kita married atau menikah itu sama halnya dengan kita kuliah. Ya, ada lagi jurusan lain yaitu komunikasi. Ya, sejak hari ini dan selanjutnya, Alex jangan lupa ketika Alex bangun tidur, lihat di sebelah kiri, jangan kaget karena ada Nancy adalah istrimu. Ya, sebelumnya masih single dan juga sebaliknya. Ya, dan itu perlu adanya komunikasi terus-menerus. Bukan hanya komunikasi tetapi juga konflik handling, ya, menyelesaikan konflik atau masalah di dalam rumah tangga kita. Boleh saya tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang sudah berumah tangga yang tidak pernah konflik? Boleh angkat tangan. Saya setiap bulan mengadakan seminar, saudara, dan saya butuh narasumber yang tidak pernah konflik di dalam hidup rumah tangganya. Enggak ada ya, enggak ada. Ya, pasti ada potensi, tetapi how we respond, bagaimana kita meresponi, itu menunjukkan atau akan membawa rumah tangga kita ini akan mengalami kemenangan atau tidak. Ya, nah, saudara, ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan. Pernikahan itu ada satu hal yang penting, yaitu kita harus memperjuangkan kebahagiaan satu terhadap yang lain, saling memperjuangkan kemenangan satu terhadap yang lain. Kalau di dalam satu masalah atau satu konflik terjadi masalah dan suami menang, kira-kira yang kalah siapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau suami menang, yang kalah siapa? Ya dua-dua, suami dan istri. Kalau seandainya istrinya yang menang atau maaf kata menangnya sendiri, siapakah yang kalah? Bukan suaminya, tapi semua, kedua-duanya, both of them. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima. Saya baca mulai ayat 21. Ya. Alkitab mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, ya, di dalam takut akan Tuhan. Saudara, pernikahan itu kalau di squeeze up, kalau diringkas, kalau diambil intisarinya, ke satu memang kasih, kedua yaitu adanya humility, merendahkan diri satu terhadap yang lain. Ya, ada hukum yang namanya golden rule. Golden rule itu artinya apa yang kita ingin orang lakukan terhadap kita, maka kita juga harus lakukan terhadap mereka. Kalau Alex mau atau senang untuk diperhatikan oleh Nancy, maka Alex juga memperhatikan Nancy. Kalau Nancy mau untuk dikasihi oleh Alex, maka Nancy harus mengasihi Alex, ya. Jadi ini satu hukum yang penting. Nah, perinciannya apa, saudara? Selanjutnya apa? Coba kita baca di ayat yang ke-22 sampai 25. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau boleh saya ucapkan kepada Nancy, hai Nancy, tunduklah kepada Alex seperti kepada Tuhan. Bersedia? Ya, berikan tepuk tangan, saudara, luar biasa. Ini istri yang hebat.
Alkitab ini mengatakan karena suami adalah kepala dari istri sama seperti Kristus adalah kepala daripada jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal tertentu tetapi dalam segala sesuatu. Ya. Berikutnya ayat 25 dikatakan, hai suami, atau saya katakan hai Alex, kasihilah istrimu, kasihilah Nancy, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini satu hal yang penting yang kita perlu mengerti dan memahami, ya. Ini namanya prinsip untuk memperjuangkan kemenangan atau kebahagiaan satu dengan yang lain. Jangan sangka kalau kita menang di dalam percekcokan suami istri berarti saudara menang, tapi justru saudara adalah bagian dari kekalahan. Nah, ini banyak orang tidak mengerti, ya. Sebab itu, saudara, kita mari menyadari bahwa yang terpenting di dalam rumah tangga yaitu saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi ada ayat yang saya ingin sampaikan. Alkitab ini mengatakan bahwa suami adalah kepala, ya. Kalau suami itu adalah kepala, bukan karena kehebatan suami, bukan karena pengalaman sang suami, bukan karena suami itu fisiknya lebih kuat daripada istri, bukan itu alasannya. Tetapi lebih kepada karena fungsi dan peran suami itu lebih berat, ya. Tanggung jawab di dalam rumah tangga itu ada di pundak suami atau istri? Suami, betul. Ya, jadi suami itu menjadi kepala bukan untuk, ya maaf kata, semau gue, tetapi justru karena Tuhan itu memberikan responsibility, tanggung jawab yang lebih. Sebab itu Alkitab ini mengatakan istri, hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, kalau ayat ini mengatakan hai istri tunduk kepada suami, bukan karena istri ini sudah hebat, istri ini pakar, ahli, pinter, paham bagaimana untuk menghormati suaminya, untuk respect kepada suaminya, untuk submit atau tunduk kepada suaminya. Justru istri ini paling sulit dalam hal respect dan tunduk. Apa buktinya? Saudara, biasanya di dalam sebuah rumah tangga atau sebuah perkawinan, kalau suami itu masuk ke rumah mertua, biasanya lebih sedikit masalah. Tetapi kalau istri masuk ke rumah mertua, lebih banyak masalah. Karena apa? Karena dalam hal respect atau hormat itu istri lebih kurang paham, kurang mengerti, kurang pakar begitu. Terus gimana caranya? Belajarnya dari mana? Nah, ini saudaraku, rahasia penting. Belajarnya adalah dari suami. Suami yang memberikan contoh. Suami harus bisa memberikan menunjukkan satu peneladanan bagaimana memperlakukan istri dengan hormat, dengan respect. Maka ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Demikian pula kalau ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihilah istri seperti kepada jemaat. Itu bukan berarti suami ini sudah hebat, sudah mengerti, sudah pakar dalam hal mengasihi. Justru yang lebih bisa atau lebih paham, sensornya itu lebih kuat dalam hal kasih adalah istri. Buktinya apa, saudaraku? Kalau seandainya Bapak Ibu yang punya anak yang akan kuliah atau kuliah di luar negeri, pada saat pertama kali mereka berangkat ke luar negeri, apa yang terjadi? Sampai antar di airport, Papa Mama bilang, oke, nak, good luck, Nyo, Me, good luck ya, kamu akan banyak mengalami wawasan akan luas, relasi akan luas, kamu akan belajar untuk mandiri, kamu akan belajar disiplin. Itu Papa. Tapi kalau Mama, kita nggak ketemu lagi. Lo kan ketemu di video call. Iya, tapi biasanya aku kan yang kasih makan, aku yang melayani. Nah, itu bedanya. Saudara, ini bukan berarti suami lebih hebat atau istri lebih nggak hebat, bukan, saudaraku. Atau sebaliknya. Tetapi memang Tuhan itu menciptakan bahwa istri ini dalam hal kasih itu lebih. Ya, jadi suami belajar kasih ke satu dari Tuhan, yang kedua dari istri. Ya, maka dengan demikian
kita bisa saling membangun rumah tangga ini dengan maksimal. Ya, saya selesai sampai di sini. Saya ingin memberikan satu poin kesimpulan. Yang pertama, di dalam rumah tangga kita perlu Tuhan itu menjadi fondasi atau menjadi dasar. Artinya kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pernikahan itu perlu untuk diperjuangkan. Diperjuangkan yang terbaik untuk pasangan. Suami memberikan terbaik untuk istri, istri melakukan yang terbaik untuk suaminya. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa tujuan pernikahan itu yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan. Di dalam pernikahan suami dan istri, Alex dan Nancy, you will be processed, ya, kalian akan diproses. Tujuannya apa? Supaya menyempurnakan satu dengan yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu prinsip tentang win-win solution, bukan win-lose. Kalau satunya menang, suaminya menang, istrinya kalah, maka ya sudah, bukan saudara. Kalau suaminya menang itu artinya suami dan istri kalah. Kalau istrinya juga menang atau menang sendiri, itu tandanya bahwa keluarga ini mengalami kekalahan. Amin. Amin. Selamat mengikuti perkuliahan seumur hidup dan berjuang mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu atas kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang menuntun kami di dalam kami membangun rumah tangga. Engkau akan membawa kami, rumah tangga yang kami bangun dengan satu victory, dengan satu kemenangan. Hukumnya bukan karena kami menang sendiri, tetapi justru kami mendahulukan pasangan kami. Maka kami akan mengalami satu pernikahan yang hebat. Terima kasih, blessing, berkat-Mu Tuhan turunkan atas kedua anak-Mu, Alex dan Nancy. Mulai hari ini dan terus mereka membangun rumah tangga, Engkau sendiri Allah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin, amin. Boleh saya undang Alex dan Nancy untuk bangkit berdiri. Para IO bisa membantu nanti, bench-nya bisa langsung diangkat keluar. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang penting untuk Alex dan Nancy. Tanggal pernikahannya juga tanggal cantik, luar biasa. Oke, mic bisa diberikan. Tolong Alex dijawab dengan benar dan jelas. Kalau jawabnya keliru, ya sudah sampai sini aja, ya. Oke, baiklah. Saudara Alex, bersediakah saudara menerima wanita cantik yang ada di sebelah kananmu? Boleh dicek dulu. Udah benar ya, karena nggak boleh ditukar nih. Dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa saudara akan mencintai, menghormati dan menghargai dia, serta mau menerima dia dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, langsing maupun langsung. Itu tambahan dari saya. Sampai kematian memisahkan saudara dari dia. Apa jawab Alex? Ya, saya bersedia. Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan luar biasa. Amin. Pertanyaan yang sama untuk Nancy. Saudari Nancy, bersediakah saudari menerima pria tampan yang ada di sebelah kirimu? Ya, enggak usah tanya, semua orang sudah tahu. Dan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa saudari akan mencintai, menghormati dan menghargai dia, serta mau menerima dia dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai kematian memisahkan saudari Nancy dari dia. Apa jawab Nancy? Ya, saya bersedia. Luar biasa, berikan tepuk tangan saudara. Boleh kalian untuk saling berhadap-hadapan, tangan kanan saling berpegangan. Kita akan bersama-sama menyaksikan saudara Alex akan mengucapkan sumpah janji pernikahan. Silakan, Alex. Karena Tuhan sendirilah yang menyatukan dan menetapkan hubungan kasih kita, maka aku, Alexis Swato, mengambil engkau, Nancy Kustomo, menjadi istriku.
dan aku berjanji untuk mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku mengikatkan diriku dengan dirimu seumur hidupku. Luar biasa. Saudara berikan tepuk tangan. Ini ngafalkannya butuh berapa? 1 tahun ya. Baiklah, kita akan bersama-sama menyaksikan. Nancy juga akan mengucapkan sumpah pernikahan. Silakan Nancy. Alexis Wanto, aku juga percaya akan janji dan pilihan Allah yang sempurna untuk menjadi istrimu. Oleh karena itu, saya, Nancy Gustomo, menerima engkau, Alexis Wanto, menjadi suamiku. Dan aku berjanji akan menghormati engkau dan menundukkan diriku seperti gereja terhadap Kristus seumur hidupku. Amin. Boleh berikan tepuk tangan, saudara. Luar biasa. Sempurna. Setiap kata per kata itu keluar dari dalam hati. Luar biasa. Baiklah. Sumpah setia mereka akan dimeteraikan dengan penyematan cincin. Silahkan saudara Alex untuk menyematkan cincin kepada Nancy. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku dan aku memeteraikan sumpah setiaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin. Pelan-pelan lihat ke fotografer. Ya, jangan ditutupi tangannya ya. Oke, lihat. Ya, agak sulit ya. Ya, baiklah. Sekarang saudari Nancy juga akan menyematkan cincin untuk memeteraikan sumpah setia yang tadi Nancy ucapkan. Silahkan. Saya berikan cincin ini sebagai tanda setiaku dan aku memeteraikan sumpah setiaku kepadamu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan, saudaraku. Good, that's good. Ya, boleh berjalan ke arah sebelah kanan saya, menghadap orang tua. Saudara, gereja meyakini bahwa orang tua yang sudah invest banyak dalam kehidupan anak, sangat besar dampaknya, doanya terhadap anak. Sebab itu boleh saya undang papa mama dari Alex untuk bangkit berdiri. Kalau ada saudara kandung juga boleh berdiri juga. Alex akan mengucapkan thank you, terima kasih, dan sekaligus permohonan doa restu kepada orang tua. Silahkan Alex. Dad, Mi, makasih karena Dad sama Mami, Alek ada sampai hari ini. Dan Alek mau saya sorry karena Alek masih belum bisa membahagiakan Dad sama Mami. Karena itu, Alek meminta doa restu Dad sama Mami. Karena Alek mau membangun rumah tangga bersama dengan Nancy. Amin. Berikan tepuk tangan saudaraku. Luar biasa. Silakan Alex untuk maju memberikan hak kepada papa dan juga kepada mama. Saudara, momen ini adalah momen yang sangat penting, sangat spesial. Karena tidak ada hal yang terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Selalu the best, yang terbaik. Kadang juga kita bisa nangis, tapi ini tangisan bukan kesedihan, melainkan tangisan sukacita. Amin. Thank you Papa Mama dari Alex, boleh duduk kembali. Kalau ada saudara kandung juga boleh duduk kembali. Saya ingin berikan kesempatan kepada Nancy sekarang memberikan ungkapan terima kasih dan mohon doa restu kepada orang tua. Boleh saya undang Papa Mama dan saudara kandung dari Nancy untuk bangkit berdiri. Silakan Nancy. Terima kasih karena
Mama Papa, Nancy ada sampai hari ini. Terima kasih juga sudah mengutamakan Nancy melebihi diri Mama Papa sendiri. Nancy minta maaf kalau sampai sekarang Nancy masih belum bisa membahagiakan Mama dan Papa. Nancy minta maaf kalau Nancy sering kurang ajar, sering membantah Mama dan Papa. Sekarang giliran Nancy ke depannya yang akan menjaga Mama dan Papa di hari tua Mama dan Papa kelak. Dan sekarang hari ini Nancy ingin meminta doa restu terhadap Mama dan Papa, karena Nancy ingin membangun rumah tangga bersama Alek, pria yang baik, yang mencintai Nancy dengan tulus dan menerima Nancy apa adanya. Jadi Mama gak perlu khawatir lagi sama Nancy. Nancy bakal bahagia. Thank you, Papa. Dan untuk Ceceku, aku juga minta maaf karena udah jadi adik yang nyebelin, suka nyakitin hati Cece. Dan aku juga berterima kasih buat support Cece selama ini di masa suka maupun dukaku. Aku gak akan pernah lupa. Dan di kesempatan ini aku cuma pengen bilang aku sayang sama Cece. Kelak kita bakal berdua terus sampai tua. Makasih ya. Amin, amin, amin. Thank you. Saya berikan hak kepada Papa dan kepada Mama. Saudara, sekali lagi ini bukan satu kondisi sedih yang buruk, tetapi ini justru satu sukacita. Thank you Papa Mama yang sudah memberikan yang terbaik untuk Nancy, dan juga Cece yang sudah membimbing dan mengarahkan Nancy. Baiklah, thank you Papa Mama dan Cici dari Nancy. Boleh duduk kembali. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan tepuk tangan untuk bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Boleh ngambil posisi di tengah.
hingga today. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Boleh saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Boleh arahkan tangan Bapak Ibu ke depan. We will support. Kita akan bersama-sama mendoakan Alex dan Nancy. Bapa dalam surga, thank you for this holy matrimony. Terima kasih Tuhan untuk pemberkatan pernikahan kudus pada siang hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah sejak hari ini dan selanjutnya Engkau akan memimpin bahtera rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua anakmu yang Kau kasih, Alex dan Nancy. Kami berdoa Tuhan, biarlah hikmat-Mu boleh Tuhan turunkan atas Alex as the priest, sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga yang mereka akan bangun. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus membuka jalan, Engkau Allah menyatakan penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu atas Alex. Tuhan, biarlah perkara-perkara yang besar, janji-janji Tuhan yang indah, seperti firman mengatakan, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan bahkan tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi anakmu ini Alex. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Nancy. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati buah kandungannya, supaya daripadanya boleh lahir anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau boleh memakai Alex dan Nancy ini ya Tuhan, sebagai orang tua yang memberikan teladan, pengaruh di dalam nilai-nilai ilahi bagi anak-anak yang Tuhan akan berkati kepada mereka. Terima kasih sekali lagi. Aku akan berdoa Tuhan, biarlah tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan senantiasa menyertai rumah tangga yang mereka akan bangun. Terima kasih Alex Siswanto dan Nancy Kustomo. Sebagai hamba Tuhan, aku memberkati
pernikahanmu ini. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh siapapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa King. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin. God bless you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silahkan Alex dan Nancy saling berhadap-hadapan. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Alex untuk membuka cadar dan memberikan wedding kiss. Ya, dibuka pelan-pelan. Ya. Ya. Good. Ya. Silahkan memberikan wedding kiss. Sebentar, saya tanya dulu, fotografer, kameramen, ini cukup enggak atau perlu diulang? Oh, bukan saya ya. Baiklah, Bapak Ibu, boleh berikan support, tepuk tangan. Silakan sekali lagi berikan wedding kiss Alex dan Nancy. Ya. Selanjutnya boleh di follow up sendiri, pribadi. Baiklah, silakan Alex dan Nancy akan menuju kepada lilin persatuan. Unity candle. Alex akan menyalakan lilin, di mana api mereka dapatkan dari lilin yang tadi dinyalakan oleh masing-masing mama. Sebagai satu tanda bahwa mereka bukan lagi dua, tetapi mereka adalah satu. To become one. Baiklah, pelan-pelan ditiup. Yang lilin mama juga ditiup. Boleh, saudara, sekali lagi kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk Alex dan Nancy. Ya, silahkan mengambil posisi di tengah. Ingat Alex, kalau mau pergi-pergi, ya jangan langsung pergi sendirian. Ada Ibu Alex di rumah. Baiklah. Mereka sebagai pasangan suami istri akan memberikan persembahan sulung bagi Tuhan yang akan diterima oleh Pastor Sujono. Ya, gereja akan memberikan sertifikat pernikahan dan Alkitab sebagai tanda resmi sebagai suami istri. Sertifikat diserahkan kepada istri karena konon istri itu teliti kalau nyimpen barang. Coba saya tanya dulu, Nancy teliti nggak nyimpen barang? Oh, hebat, ya. Baiklah, wow, luar biasa. Alkitab diserahkan kepada suami karena suami akan memimpin setiap hari saat teduh doa bersama di dalam keluarga. Baiklah, boleh maju ke arah tengah, center. Saudara, Bapak, Ibu, saya ingin memberikan satu pengumuman yang penting. Pada hari ini, tepatnya pukul 14:13 waktu Indonesia bagian tengah, telah hadir satu pasangan baru, Bapak Ibu, Tuan Nyonya, Mr. and Mrs. Alex Siswanto. Berikan sekali lagi, saudara boleh bangkit berdiri, berikan sambutan, tepuk tangan yang lebih meriah lagi kepada pasangan yang baru ini. God bless you, God bless you. Dengan demikian berakhirlah ibadah pemberkatan pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa
mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan Pak Jono pimpin. Mari kita bersama-sama berdiri, dan saya mengundang setiap saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan pernikahan kudus pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya tidak ada satu pun yang terlewatkan. Setiap kami mengalami Engkau, dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah menjadikan hari ini untuk kedua keluarga besar bersatu di dalam pernikahan. Kami tetap berdoa, Engkau terus menyertai, memimpin perjalanan pernikahan Alex dan Nancy. Dimanapun mereka Engkau tempatkan, hidup mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur rangkaian acara yang sudah dipersiapkan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Semata-matanya karena kemurahan-Mu yang tercurah di tengah-tengah kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari arahkan hati dan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang menyinari wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi, Alex dan Nancy, congratulations atas pernikahan kalian. Saya serahkan kepada pihak IO, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mengikuti arahan berikutnya dari pihak event organizer. Setelah ini bagi kedua orang tua boleh kita berfoto bersama dengan pendeta. Ya, jadi ya bersama dengan orang tua. Mari kedua orang tua dari Alex dan orang tua dari Nancy boleh langsung berfoto bersama. Bersama Pak Pendeta juga. Mari silakan. Baik, selanjutnya dari keluarga Setelah ini boleh mempersiapkan diri kedua orang tua dari Alex beserta saudara kandung dari Alex untuk dapat berfoto bersama.
Selanjutnya, boleh untuk keluarga Alex yang belum berfoto. Silakan untuk keluarga Alex. Silakan boleh maju berfoto dulu. Silakan bagi keluarga Alex, boleh langsung maju untuk berfoto bersama.
Silakan keluarga dari Nancy boleh berfoto bersama papa mama terlebih dahulu berempat. Setelah bersama papa mama baru bersama saudara kandung. Baik, setelah ini untuk keluarga yang sudah berfoto bisa langsung berdiri membentuk barisan di kiri dan kanan aisle karena kita akan melakukan shower petal untuk kedua mempelai. Sekali lagi,
Oke, dipersilakan bagi keluarga yang sudah selesai berfoto. Ko Andre dan C. Ripka, silakan. Belum berfoto. Kami undang Ko Andre dan C. Ripka terlebih dahulu. Untuk keluarga-keluarga lain yang sudah selesai berfoto, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Holy Matrimony atau chapel. Kita akan melakukan prosesi rose petal. Akan dibantu oleh teman-teman dari Prime Project. Sekali lagi dipersilakan bagi keluarga yang sudah selesai berfoto, kedua orang tua maupun saudara kandung, boleh langsung meninggalkan ruang Holy Matrimony, dan di luar telah disediakan rose petal untuk diprosesikan bersama dengan Alex dan Nancy. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Halo semuanya yang udah nonton, kami mau mengucapkan thank you. Kalian udah nonton, meskipun kalian nggak bisa hadir, tapi kita appreciate. Kalian udah nonton, udah doain kami, udah selalu support kami. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Dangerous plan, just this time. A stranger's hand
me close through the night. Don't let me go, I'll be alright. Touch my soul and hold it tight. I've been waiting all my life. I won't scar your young heart. Just take my hand. 'Cause I was made for loving you. Even though we may be hopeless, cars just passing through. Every bone scream, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Please don't go, I've been waiting so long. Oh, you don't even know me at all, but I was made for loving you. I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what we should do. All I know is, darling, I was made for loving you. Oh, you're quite blown up.